Alhamdulillahillazi a'tana minan na'imil lati la tu'addu wa la tuhsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi muhtasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata abdin lam yakum mu'anidan wala asa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi sara bis syafaatil uzma muhtasa. Fasallatullahi wa sallamuhu alaihi salatan wa sallama daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa. Amma ba fa'usikum ibadallahi wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqwa wa khaba man tagha. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya yakni dengan menjalankan semua perintah Allah serta meninggalkan semua larangannya. Selawat sering salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Adapun judul khutbah kita pada hari ini adalah mensyukuri nikmat Allah. Juga takwa dapat menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat karunia Allah yang tiada terhitung banyaknya. Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Dalam isi surat ini jelaslah bahwa pemberian Allah kepada para hambanya yang amat banyak. Bahkan dari sisi surat ini pula kita memperoleh pengertian bahwasannya semua kenikmatan yang kita peroleh hendaknya wajib kita syukuri, yakni dengan dirikan salat dan berkorban. Salat adalah satu ibadat yang mencerminkan kebenaran iman dan takwa seseorang. Sebab ibadah salat merupakan bukti penyerahan diri dan penghambaan seorang terhadap Maha Penciptanya. Hal ini dapat kita pahami dari bacaan yang terdapat dalam Iftatahus Shalah. Inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya salat saya dan ibadah saya, bahkan hidup matiku hanya buat Allah semata-mata. Oleh sebab itu, orang yang benar solatnya tidak mungkin melangkah pada tempat yang salah. Tegasnya ia selalu menempatkan dirinya pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa mempergunakan semua nikmat Allah pada jalan yang benar. Ia gunakan umurnya, seluruh anggota tubuhnya, nyawa dan hartanya pada jalan yang lurus. Itulah pengertian syukur yang nikmat yang sebenarnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita menyadari bahwasanya mensyukur nikmat Allah adalah merupakan kewajiban para hambanya sebagai ungkapan nyata kesadaran hatinya, sekaligus merupakan permohonan untuk bertambahnya kenikmatan Allah. Lantaran demikian telah dijanjikan oleh Allah sendiri sebagaimana tertera dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Artinya, apabila engkau bersyukur, niscaya aku akan menambahkan kenikmatan bagimu, dan apabila engkau ingkar nikmat-nikmatku, maka tunggulah sisaku amatlah pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Melihat isi dan kandungan ayat ini, nyatalah betapa pentingnya syukur nikmat itu bagi seseorang hamba. Akan tetapi kita pun perlu bertanya, sampai di mana
pengaruh syukur itu sendiri dalam praktek kehidupan kita sehari-hari sebagai umat yang bermasyarakat. Sudah semestinya bagi orang-orang yang benar-benar mensyukur nikmat Allah, di mana semua pemberian Allah digunakannya menurut jalan yang diridhoinya, maka pengaruh nyata dapat kita saksikan terhadap dirinya sendiri dan masyarakat sesamanya. Contoh lain, sekiranya seseorang menyadari bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya semata-mata hanyalah anugerah Allah, maka untuk mensyukurinya ialah dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan itu dengan kepentingan umat, mengajarkannya kepada sesama hamba Allah yang masih memerlukan pengertian dan pengetahuan. Namun demikian kita pun mengakui bahwa kebaikan lebih daripada itu, banyak pula orang karena kenikmatan itu sendiri kemudian menjadi lalai, bahkan mengingkari semua kewajibannya lantaran mereka menganggap bahwasanya semua yang menjadi miliknya adalah semata-mata hasil keringatnya, hasil jerih payahnya. Mereka lalai bahwa cucuran keringat dan jerih payahnya itu pada hakikatnya adalah ikhtiar belaka, sedangkan hasilnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka merasa sayang jika hartanya diberikan kepada orang lain. Bahkan mereka khawatir kalau hartanya habis disebabkan menolong orang lain. Semua itu adalah akibat dari tidak pernah mengingat Allah serta salah pengertian terhadap pengertian syukur. Akhirnya terjerumuslah mereka ke jurang kedurhakaan dan ingkar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya, "Waskuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 125. Dari pengertian ayat ini pula nampak adanya dua golongan manusia, yaitu golongan manusia yang tak taat dan golongan manusia yang ingkar. Menyadari bahwasanya bukti pasrah dan penghambaan kita kepada Allah ialah dalam bentuk salat, maka ukuran ketaatan seseorang dapat kita nilai dari benar atau tidaknya seseorang menjalankan ibadah salatnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sebaliknya suatu masyarakat yang tidak pernah berusaha untuk merubah keadaan bentuk hidup dan kehidupannya, niscaya akan tertelan oleh arus kemunduran dan keterbelakangan, yang berarti mereka tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Hal ini dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yu'ayyiru ma biqaumi hatta yu'ayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah dengan keadaan yang pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini amat erat hubungannya dengan syukur nikmat Allah. Sebab dari syukur nikmat Allah inilah terwujudnya pemerataan kenikmatan yang dapat kita harapkan, terciptanya suatu keadaan masyarakat yang lebih baik. Oleh sebab itu, melalui khutbah yang singkat ini, marilah kita mengajak kepada hadirin kaum muslimin sekalian untuk meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ketaatan dan takwa kita kepadanya. Semoga dengan mensyukur nikmat Allah kita semua akan memperoleh yang nyata dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, yaitu masyarakat adil yang penuh ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Surat Al-Baqarah ayat 172.
Barakallahu li wa lakum walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisair muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ibadallahi taqullaha mastata'tum wa sari'u illa maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbibi bihati bi qudsi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa zurriyyatihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wa yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.